Sejak munculnya revolusi industri, muncul rasa cinta tanah air yang berlebih dari warga negara Perancis. Perasaan cinta terhadap negaranya yang berlebih ini dinamakan faham A. Nasionalisme, B. Kesukuan, C. Ekstremisme, D. Primordialisme, E. Chauvinisme. Jawabannya E. Chauvinisme. Organisasi kepemudaan di Indonesia mampu mewujudkan munculnya nasionalisme yang lebih kuat karena A. Pemuda memiliki ambisi hidup lebih tinggi daripada golongan tua. B. Pemuda berasal dari golongan terpelajar. C. Pemuda merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan besar. D. Organisasi kepemudaan membentuk organisasi pergerakan. E. Organisasi kepemudaan memberi pengaruh negatif kepada Belanda sebagai negara penjajah. Jawabannya D. Organisasi kepemudaan membentuk organisasi pergerakan. Sebagai bapak pendiri bangsa, Soekarno mendapat pengaruh dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Tokoh nasionalis tersebut kecuali A. Sun Yat-sen, B. Adolf Hitler, C. Mustafa Kamil, D. Kamal Atatürk, E. Mahatma Gandhi. Jawabannya B. Adolf Hitler. Alasan yang melatar belakangi pemindahan tempat pembacaan naskah proklamasi dari sebelumnya di lapangan Ikada menjadi di Jalan Pegangsaan Timur adalah A. Khawatir terjadi baku hantam terhadap tentara Jepang yang sudah berada di lapangan Ikada. B. Jalan Pegangsaan Timur lebih luas daripada lapangan Ikada sehingga banyak rakyat yang datang. C. Hasil kesepakatan antara Indonesia dan Jepang. D. Keinginan Soekarno. E. Adanya teror dari Jepang yang mengancam akan menyerang Indonesia jika proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada. Jawabannya A. Khawatir terjadi baku hantam terhadap antara tentara Jepang yang sudah berada di lapangan Ikada. Salah satu sebab turunnya pamor Presiden Soekarno pada akhir masa demokrasi terpimpin adalah A. Membubarkan DPR, B. Mengeluarkan Supersemar, C. Mengembalikan UUD 1945, D. Lambat dalam memberantas PKI dan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi, E. Melibatkan Indonesia ke dalam blok poros. Jawabannya D. Lambat dalam memberantas PKI dan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Salah satu hal yang membuat pamor Soeharto naik sehingga ia dapat menjadi presiden kedua bangsa Indonesia adalah A. Berhasil memberantas PKI, B. Sukses dalam swasembada pangan, C. Mampu membangkitkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila, D. Suksesnya swasembada pangan, E. Program KB yang berhasil membatasi jumlah penduduk di Indonesia. Jawabannya A. Berhasil memberantas PKI. Pada peristiwa 10 November di Surabaya, Sutomo yang merupakan salah satu pahlawan gugur dalam aksinya merobek bendera Belanda yang dikibarkan di salah satu hotel di sana. Sikap Sutomo dalam aksi tersebut menunjukkan nilai integritas yaitu A. Tanggung jawab, B. Peduli, C. Rela berkorban, D. Patriotisme, E. Mandiri. Jawabannya D. Patriotisme. Salah satu fungsi dari integritas adalah fungsi efektif yang mencakup A. Kejujuran dan kepercayaan, B. Hati nurani dan harga diri, C. Hati nurani dan kebenaran, D. Kejujuran dan harga diri, E. Kesederhanaan dan keuntungan. Jawabannya B. Hati nurani dan harga diri. Berikut ini merupakan sikap seseorang yang dikatakan berintegritas kecuali A. Jujur, B. Memiliki komitmen, C. Setia, D. Disiplin, E. Memiliki banyak karya. Jawabannya E. Memiliki banyak karya. Sikap jujur diperlukan dalam berbagai pergaulan. Semua orang menginginkan orang lain bersikap jujur pada dirinya. Sikap jujur merupakan salah satu contoh norma A. Adat, B. Agama, C. Kesopanan, D. Kesusilaan, E. Hukum. Jawabannya D. Kesusilaan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) muncul pada masa Presiden A. Soeharto, B. Abdurrahman Wahid, C. Megawati Soekarno Putri.
D. Susilo Bambang Yudhoyono, E. Joko Widodo. Jawabannya C. Megawati Soekarnoputri. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif yang berarti A. Kelompok mayoritas tidak boleh memaksakan kehendak pada minoritas. B. Perbedaan yang ada dalam masyarakat dapat disamakan. C. Perbedaan bertujuan mencari kesepakatan bersama. D. Menyatukan perbedaan pendapat dengan kelompok lain. E. Terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jawabannya D. Menyatukan perbedaan pendapat dengan kelompok lain. Bela negara memiliki hakikat yang mendasar, yaitu A. Keinginan untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang terbaik. B. Sikap mencintai negara dan bangsanya. C. Sikap menjadikan negaranya menjadi negara adidaya. D. Keikutsertaan masyarakat dalam membasmi aksi terorisme. E. Upaya penangkapan dan penyerangan terhadap pihak yang menyerang negara. Jawabannya B. Sikap mencintai negara dan bangsanya. Bagi suatu bangsa, ancaman pecahnya suatu bangsa dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini merupakan ancaman yang berasal dari luar, yaitu A. Demo besar-besaran menuntut dinaikannya MPR, UMR. B. Korupsi oleh pejabat pemerintah. C. Merebaknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. D. Pemberontakan di berbagai daerah. E. Digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jawabannya C. Merebaknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Unsur dalam upaya bela negara yang bertugas menjaga keamanan di seluruh wilayah NKRI adalah A. TNI, B. Polri, C. Masyarakat sipil, D. Satpam, E. Menwa. Jawabannya B. Polri. Bentuk serangan militer yang diberikan negara asing kepada negara lain yang mengancam hancurnya negara tersebut merupakan bentuk A. Spionase, B. Agresi, C. Imperialisme, D. Kapitalisme, E. Blokade. Jawabannya B. Agresi. Contoh upaya bela negara di lingkungan masyarakat adalah A. Menjadi ketua RT, B. Ikut aktif dalam kegiatan Siskampling, C. Ikut bergotong royong, D. Bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya, E. Rutin membayar iuran khas warga. Jawabannya B. Ikut aktif dalam kegiatan Siskampling. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang perannya sebagai dasar negara. Hal ini memiliki makna A. Pancasila adalah tata nilai budaya maju. B. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. C. Pancasila adalah perpaduan antara budaya Barat dan Indonesia. D. Pancasila adalah pondasi yang melandasi bangsa Indonesia mengatur tata pemerintahan. E. Pancasila adalah petunjuk arah dalam kehidupan di Indonesia. Jawabannya D. Pancasila adalah pondasi yang melandasi bangsa Indonesia mengatur tata pemerintahan. Setiap negara di dunia ini pasti memiliki ideologi. Arti penting dari ideologi bagi suatu bangsa adalah A. Keadaan yang mencerminkan pandangan bersama. B. Sebagai dasar bagi berdirinya negara. C. Merupakan kesepakatan para pemimpin yang merupakan wakil rakyat. D. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan nasional. E. Usaha membuat keadaan tidak ada golongan yang kaya dan tidak ada yang miskin. Jawabannya D. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan nasional. Setiap bangsa memiliki tujuan dan ingin rakyatnya sejahtera, adil dan makmur, baik secara lahir maupun batin. Untuk itu dibutuhkan petunjuk agar tujuan negara tercapai. Petunjuk untuk menggapai cita-cita suatu bangsa ada pada ideologi. Begitu juga Pancasila yang mampu memberi petunjuk pada bangsa Indonesia untuk mencapai segala tujuannya. Ini berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai
A. Pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Perjanjian luhur. C. Kepribadian bangsa. D. Dasar negara. E. Sumber dari segala sumber hukum RI. Jawabannya A. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Sikap chauvinisme tidak dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini dapat menyebabkan A. Tertinggalnya sumber daya manusia suatu negara. B. Penjajahan terhadap negara lain. C. Konflik antar negara. D. Ketergantungan terhadap bangsa lain. E. Kesenjangan sosial antar warga negara. Jawabannya E. Kesenjangan sosial antar warga negara. Hidup sederhana adalah hidup dengan wajar. Hal ini berarti A. Hidup dengan menekankan gaya hidup seminimal mungkin. B. Hidup hanya dengan belanja kebutuhan primer saja. C. Menggunakan harta benda dengan penuh pertimbangan. D. Mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan yang ada. E. Menjadikan keinginan sebagai kebutuhan. Jawabannya E. Menjadikan keinginan sebagai kebutuhan. Di era globalisasi, masyarakat dapat membeli berbagai barang yang beraneka ragam sesuai dengan tingkatan ekonominya. Di bawah ini bukan merupakan faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, yaitu A. Keterampilan yang dimiliki. B. Tingkatan pendidikan. C. Jenis kelamin yang dimiliki. D. Sikap dalam bekerja. E. Pola pikir. Jawabannya C. Jenis kelamin yang dimiliki.